Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Melihat Fang Zixi yang ragu-ragu, Chu Xiaotian perlahan bangkit dari tempat duduknya, membungkuk dan berkata, Tuan Istana, Tan Yun sengaja membunuh sesama klan untuk dilihat semua orang, tidak adil jika tidak membunuh Tan Yun, ucap Chu Xiaotian. Tapi, Fang Zixi ingin mengatakan sesuatu, namun, dia tetap tidak mengatakannya pada akhirnya. Pada saat ini, Jiutu Zulong, wakil kepala istana, juga berdiri dan berkata, Tuan Istana, meskipun bawahan ini tidak ingin kuil Tianmen kita kehilangan bakat mengerikan seperti Tan Yun, tetapi dia kejam. Jika tidak dieksekusi hari ini, sangat mungkin dia akan membantu Zhou, ucap Zulong. Di lantai 6 menara, Orc Star Territory, si Billy, berpikir bahwa putra kesayangannya dibunuh oleh Tan Yun, dia berharap Tan Yun untuk mati dengan cepat. Si Billy berdiri dan menatap Fang Zixi, Tuan Istana, tidak bunuh Tan Yun akan sulit untuk memadamkan kemarahan publik, Tan Yun harus dibunuh, ucap si Billy. Segera, pejabat senior dan murid wilayah bintang orc berbicara dan menuntut Fang Zixi mengeksekusi Tan Yun. Melihat adegan ini, Fang Zixi menutup matanya, setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan menatap Tan Yun dengan tatapan dingin. Ketika Tan Yun hendak berbicara, langkah Sangguan Yuxin selanjutnya membuatnya sedikit tergerak. Wosh! Sangguan Yuxin yang mengenakan setelan yang kuat dan kecantikan yang tak tertandingi, terbang dari tangga gunung dan mendarat di depan Tan Yun. Plop, dia melihat Fang Zixi, dia berlutut, mengguncangnya kepala dan berkata, Puan, jangan. Tan Yun adalah murid paling berbakat dari kuil Tianmen kami sejak pendiriannya, Anda tidak dapat membunuhnya, jika tidak, kuil Tianmen kami akan kalah. Guru, tolong, jangan bunuh dia oke, ucap Sangguan Yuxin. Bang bang bang, Sangguan Yuxin mulai bersujud. Pada saat ini, dia tidak tahu mengapa, dia hanya tidak ingin Tan Yun mati. Yuxin, bangun, ucap Tan Yun buru-buru membungkuk untuk membantu Sangguan Yuxin. Seperti kata pepatah, seseorang dapat melihat kebenaran di saat krisis. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan bahwa dia akan menghargai persahabatannya dengan Sangguan Yuxin mulai sekarang. Pada saat ini, hampir semua orang di wilayah bintang Sishu merasa kasihan pada Tan Yun. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan, ucap Sangguan Yuxin. Mata indah Sangguan Yuxin berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan, kamu adalah temanku, aku tidak ingin kamu mati, ucap Sangguan Yuxin. Bodoh, Tan Yun berkata melalui suaranya, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, ucap Tan Yun. Ketika Fang Zixi menatap Sangguan Yuxin, dia berkata, Yuxin, aku tahu bahwa Tan Yun adalah seorang jenius yang langka, jika tidak, Fang Shenghol tidak akan diberikan kepadanya. Tapi Anda telah melihatnya juga. Semua orang di bidang bintang manusia dan bidang bintang binatang telah merebut pegangan Tan Yun, ingin dia mati, sebagai tuan dan pemilik istana, dan untuk berurusan dengan Tan Yun menurut hukum, tidak ada pilihan, ucap Fang Zixi. Di sini, Fang Zixi menatap Tan Yun dan mentransmisikan suara pada Tan Yun. San bertanya, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap Fang Zixi. Iya, Tan Yunang memandang Fang Zixi dan berkata dengan keras, lapor kepada kepala istana, murid ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap Tan Yun. Bicaralah, ucap Fang Zixi, dan mengirim transmisi suara ke Tan Yun, jika Anda ingin kepala istana ini melindungi Anda harus memberikan alasan untuk membunuh, jika tidak, kepala istana ini dapat hanya berurusan denganmu sesuai dengan aturan istana, ucap Fang Zixi. Murid mengerti bahwa murid ini tidak akan membiarkanmu kamu malu, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia tiba-tiba tertawa. Tan Yun mengangkat kepalanya sambil tersenyum, melirik semua orang di bidang bintang manusia dan bidang bintang orc, dan segera membuang senyumnya dan berkata sambil mencibir, beberapa orang adalah badut yang melompat balok, kalian ingin Tan Yun mati, dengar. Maaf, aku pasti mengecewakanmu, ucap Tan Yun. Tan Yun, apa maksudmu dengan itu, ucap Fang Zixi menatap Tan Yun, mengerutkan kening ringan. Puan istana, tolong lihat, ucap Tan Yun membalikkan tangan kanannya saat dia berbicara, dan sebuah pil muncul di tangannya.
Pil ini persis seperti yang semua orang pikirkan sebagai pil Bixin kekerasan terbaik. Melihat pil Bixin yang kejam di tangan Tan Yun, Chu Xiaotian di lantai 7 menara tinggi membeku, dan firasat tidak menyenangkan muncul secara spontan. Tidak, binatang kecil ini tidak mengambilnya, dia pasti telah menemukan masalah pada pil ini, ucap Chu Xiaotian di dalam hatinya. Pada saat ini, Yin Ziping yang berada di lantai 4 menara, sangat berubah, dan langsung menjadi tidak berdarah. Sudah berakhir, jika Tan Yun melihat ada masalah dengan pil ini, maka saya akan mati hari ini, ucap Yin Ziping. Tepat ketika Yin Ziping merasa putus asa, suara Chu Xiaotian terdengar di benaknya, suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yin Ziping, jika Tan Yun benar-benar melihat bahwa ada masalah dengan pil ini nanti, wakil kepala istana ini tidak akan bisa melindungimu. Ingat, jangan melibatkan wakil kepala istana ini dalam masalah ini, jika tidak, keluarga dan klanmu akan mati karenamu, ucap Chu Xiaotian. Mendengarkan kata-kata Chu Xiaotian, Yin Ziping menutup matanya, dan setelah waktu yang lama, dia berkata, wakil kepala istana dapat yakin, bawahan ini tahu apa yang harus dilakukan, ucap Yin Ziping. Iya. Chu Xiaotian berkata dengan puas, selama kamu mengambil semua kesalahan, wakil kepala istana ini akan memperlakukan keluargamu dengan baik, ucap Chu Xiaotian. Fang Zixi menatap Tan Yun, dia bertanya dengan bingung, apa hubungan pil Bixin berkualitas tinggi ini dengan pembunuhan yang disengaja, ucap Fang Zixi. Tan Yun berkata, lapor ke kepala istana, pil ini adalah bukan pil Bixin yang kejam, itu adalah seseorang yang ingin menyakiti murid, ucap Tan Yun. Apa yang kamu katakan, bukankah pil ini adalah pil hati biru yang kejam, ucap Fang Zixi bertanya. Iya, kepala istana, kata Tan Yun. Kamu datang dan bicara, kata Fang Zixi. Baik kepala istana, Tan Yun naik ke udara dan mendarat di depan Fang Zixi. Perhatikan lebih dekat pada tuan istana ini, kata Fang Zixi. Murid patuh, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menyerahkan pil obat kepada Fang Zixi mulai mengamati dengan seksama. Setelah beberapa saat, Fang Zixi menjepit pil obat dengan jari-jarinya dan menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun, menurut catatan klasik, pil Bixin yang kejam seperti ini, jika tidak ada perbedaan, maka itu adalah pil Bixin dan berwarna merah muda pucat dan pil ini tidak berwarna merah pucat, ucap Fang Zixi. Iya, apa yang Anda katakan benar, Tan Yun dengan hormat berkata, inilah masalahnya. Puan istana, jika seorang murid tidak salah, di seluruh dunia, hanya ada satu jenis pil yang mengandung pil yang sangat beracun, dan warnanya merah muda. Sebelum menunggu kata-kata Tan Yun, tubuh halus Fang Zixi bergetar, dan berkata, saya mengerti, ini adalah pil leluhur racun penghancur jantung berkualitas tinggi, tetapi itu disempurnakan menjadi penampilan pil jantung yang kejam oleh seseorang dengan keterampilan alkimia tingkat tinggi, ucap Fang Zixi. Pada titik ini, Fang Zixi tiba-tiba menoleh dan menatap lantai 4 ke arah Yin Ziping berkata dengan dingin, katakan, mengapa kamu ingin menyakiti Tan Yun, ucap Yin Ziping. Puan istana, bawahan ini berkata. Saat Yin Ziping berbicara, dia tiba-tiba memasukkan pil di tangannya ke mulutnya. Tan Yun tidak ingin menghentikannya, karena dia tahu bahwa dalang di balik layar pastilah Chu Xiaotian. Meskipun Fang Zixi sangat menghormati dirinya sendiri, bagaimanapun juga, Chu Xiaotian sangat kuat, dan dia juga paman Fang Zixi. Fang Zixi mungkin tidak putus dengan Chu Xiaotian karena dirinya sendiri. Cepat dan hentikan dia, ucap Fang Zixi memerintahkan orang di samping Yin Ziping. Namun, sudah terlambat bagi orang lain untuk menghentikannya. Plop, Yin Ziping jatuh ke tanah, kehabisan napas, dan mati. Yuner, apa yang harus aku lakukan sekarang, kata Dao Kun pada Tan Yun. Tan Yun berkata tanpa menunjukkan ekspresinya, jangan pikirkan itu, Chu Xiaotian adalah dalang di balik layar, dan orang yang menginstruksikan Zai Kong dan Huang Fuzong untuk membunuh murid, itu pastilah Yin Ziping. Sekarang kita tidak bisa merobek wajah Chu Xiaotian sekarang, karena tidak akan baik untuk kita, ucap Tan Yun. Dao Kun mengangguk dan setuju dengan transmisi suara. Yuner, itu masih pertimbanganmu, kamu harus tahu bahwa kekuatan Chu Xiaotian tidak lebih lemah dari kepala istana, jika Anda menempatkan Chu Xiao saat ini, jika langit menariknya keluar, jika tidak berhasil, dia akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, dan konsekuensinya tidak terbayangkan, ucap Dao Kun.
Iya, Tan Yun berkata, berurusan dengan Chu Xiaotian bukanlah hal dalam semalam, dan sekarang bukan waktunya, ucap Tan Yun. Saat ini Fang Zixi berkata di dalam hatinya. Naga leluhur berkepala 9 tahu bahwa Tan Yun kuat dan sukarela berpantang dari pertempuran, dan dia tidak membiarkan para murid di domain bintang orc berpartisipasi dalam pertempuran, tapi Paman Chu menyetujui pertempuran. Mungkinkah ini rahasia tersembunyi apa yang ada, dan rahasia ini juga terkait dengan pil obat yang Yin Ziping berikan kepada Tan Yun. Selain itu, dengan keterampilan alkimia master, tidak mungkin untuk memperbaiki pil leluhur racun penghancur pikiran berkualitas tinggi ke tingkat kemarahan yang ekstrim. Sampai-sampai Bixin pil sulit dibedakan antara benar dan salah, maka Yin Ziping secara alami tidak mungkin bisa menyempurnakan pil itu, di kuil Tianmen, kecuali Dao Kun, hanya Paman Chu yang dapat memurnikan pil ini. Dao Kun tidak mungkin untuk menyakiti Tan Yun, dan Tan Yun membunuh Chu Hang. Mungkinkah Paman Chu ingin membunuh Tan Yun, ucap Fang Zixi di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Fang Zixi diam-diam berharap Tan Yun tidak mengejar masalah ini, jika tidak, dia tidak akan bisa mengakhirinya. Tan Yun melihat perubahan ekspresi Fang Zixi di matanya, dia percaya bahwa dengan kepintaran Fang Zixi, dia pasti sudah menebak dalang di balik layar. Tan Yun menunjukkan transmisi suara, Tuan Istana, Anda dapat yakin bahwa murid itu tidak akan mempermalukan Anda, masalah ini akan berakhir, ucap Tan Yun. Fang Zixi memandang Tan Yun dengan ekspresi bersalah di matanya yang indah. Setelah waktu yang lama, dia mentransmisi suara dan berkata, terima kasih, saya berhutang apa yang terjadi hari ini. Tan Yun, apakah menurutmu aku penguasa istana yang tidak kompeten, ucap Fang Zixi. Tan Yun memikirkannya dan berkata, tidak, karena jika aku adalah penguasa istana, aku akan menjadi sepertimu, bagaimanapun juga, orang-orang yang terlibat dalam masalah ini akan memindahkan fondasi kuil Tianmen, ucap Tan Yun. Saya benar-benar tersentuh bahwa Anda dapat mengatakan hal seperti itu, Fang Zixi berkata, jangan khawatir, saya akan berbicara dengannya nanti, jika dia menyentuh Anda lagi, aku tidak akan pernah diam, ini adalah janjiku padamu, ucap Fang Zixi. Tan Yun berkata, terima kasih, ucap Tan Yun. Inilah yang harus aku lakukan, Fang Zixi berkata, Tan Yun, ingat, di hatiku, kamu tidak hanya muridku, tetapi juga temanku, ucap Fang Zixi. Murid ini tersanjung dengan apa yang dikatakan kepala istana, Tan Yun tersenyum dan berkata, berteman dengan kepala istana sudah cukup bagi murid, ucap Tan Yun. Fang Zixi tersenyum ringan, dan berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Tan Yun tidak mengirimkan suara lagi, tetapi membungkuk ke samping ke Chu Xiaotian dan berkata, wakil istana Master Chu, lebih dari 500 tahun yang lalu, murid menyinggung Yin Ziping, dia sudah lama ingin membunuh murid. Jadi, murid Ibi curiga bahwa Yin Ziping mengungkapkan fakta bahwa saya akan membawa pil racun itu kepada orang-orang di bidang bintang manusia Anda. Murid batin dari bidang bintang manusia hanya memiliki ide untuk membunuh murid, dan murid membunuh mereka sebagai hal yang biasa, tanpa melanggar aturan istana, bagaimana menurutmu, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Chu Xiaotian mengangguk dan berkata, Tan Shengzi benar, ucap Chu Xiaotian. Setelah mengatakan ini, Chu Xiaotian tiba-tiba berdiri, menatap domain bintang ras manusia tingkat tinggi di menara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang wakil kepala istana ini hanya bertanya sekali, siapa yang berada di kelompok yang sama dengan Yin Ziping dan ingin membunuh Tan Shengzi, siapa itu, akui dan berdiri, jika tidak, jika wakil raja istana tahu, dia akan dibunuh, ucap Chu Xiaotian. Pada saat ini, Daozi melirik seorang penatua bidang bintang manusia di lantai pertama, dan berkata dengan transmisi suara, akui, ucap Daozi. Setelah penatua bangkit, dia tiba-tiba berlutut dan menatap Chu Xiaotian, dan bersujud, wakil istana tuan, selamatkan hidupku, aku mendengarkan kata-kata Yin Ziping dan membantunya membunuh Tan Shengzi, ucap penatua itu. Chu Xiaotian berkata dengan marah, kamu bajingan, manfaat apa yang diberikan Yin Ziping padamu, kamu berani melakukannya ini di belakang punggung wakil kepala istana. Tan Shengzi membunuh putra wakil kepala istana ini, dan wakil kepala istana ini tidak akan melanggar aturan istana dan membunuh Tan Shengzi, tapi kamu berani menghina aturan istana seperti ini, kamu benar-benar berani, ucap Chu Xiaotian.
Penatua terus bersujud, bawahan ini tahu itu salah, bawahan ini benar-benar tahu itu salah, ucap penatua itu. Hukuman mati dapat dihindari, Chu Xiaotian berkata dengan tegas, hapus posisi penatua dan usir dia dari kuil Tianmen. Pergi untuk wakil kepala istana ini, ucap Chu Xiaotian. Penatua terus bersujud, terima kasih banyak kepada wakil kepala istana karena tidak membunuh, ucap penatua itu. Setelah mengatakan ini, Penatua melepas pakaian tuanya, mengenakan jubah hijaunya sendiri, dan terbang menjauh dari Starfield Arena. Tan Zhengxi, apakah kamu masih puas dengan cara wakil kepala istana ini menanganinya? Tanya Chu Xiaotian. Puas, Tan Yun tampak bersyukur, terima kasih kepada wakil kepala istana karena menegakkan keadilan bagi murid, ucap Tan Yun. Hahaha, Tan Yun, selama kamu puas, bagaimanapun juga kamu adalah korbannya, ucap Chu Xiaotian tersenyum. Zulong berkepala 9 di kursi di sisi kiri Fang Zixi mencibir di dalam hatinya, tidak heran, Chu Xiaotian, seorang lelaki tua, ingin membiarkan para murid dari sekte dalam suku berpartisipasi dalam pertempuran, ucap Zulong di dalam hatinya. Siapa Zulong berkepala 9 itu? Dia licik, dan tentu saja dia melihat petunjuknya. Setelah Tan Yun menuruni menara dan berdiri di Starfield Arena, Fang Zixi mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Dia tampak serius dan dingin dan berkata, penguasa istana ini menegaskan kembali di sini bahwa putra dan putri adalah harapan masa depan kuil Tianmen kita dan calon kepala istana berikutnya. Jika ada yang berani menyerang gagasan putra dan putri, tidak peduli siapa, tuan istana ini tidak akan pernah melepaskan, terutama para pemimpin tingkat tinggi dari bidang bintang besar, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, 3 manajer tingkat tinggi dari bidang bintang 3 berbicara serempak, dan suara itu mengguncang langit, bawahan patuh. Segera, Fang Zixi menatap Tan Yun, bibir merah bergerak, suara surga berdering, sekarang penguasa istana ini mengumumkan bahwa pemenang wilayah bintang 3 hari ini adalah Tan Yun, putra suci dari 4 bintang. Tan Yun, kumpulkan hadiahmu, ucap Fang Zixi. Cincin Fang Zixi sering berkedip, dalam sekejap mata, 30 juta batu leluhur kelas atas terbang menuju Tan Yun seperti semburan yang cukup spektakuler. Murid berterima kasih pada tuan istana, ucap Tan Yun dengan bersemangat memasukkan 30 juta batu leluhur kelas atas ke dalam cincin leluhurnya. Hari ini, batu leluhur terbaik di cincin Tan Yun Zu telah mencapai 130 juta. Terakhir kali, setelah Tan Yun menerima hadiah batu leluhur kelas atas 90 juta, dia menghabiskan 50 juta untuk membeli bahan pemurnian dan api, dan masih ada 40 juta yang tersisa. Selain 30 juta yang diberikan hari ini, totalnya adalah 70 juta, adapun tambahan 60 juta, diperoleh setelah membunuh Li Gong, Huang Fuzong, dan Zai Kong. Tan Yun, katakan padaku, artefak kekaisaran leluhur tertinggi seperti apa yang kamu inginkan, tanya Fang Zixi. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, lapor kepada kepala istana, murid memiliki cukup senjata ajaib, jadi aku tidak membutuhkannya, ucap Tan Yun. Baik, saat ini, pertempuran untuk murid tidak disangka akan berakhir lebih awal. Wakil Tuan Istana Chu, Wakil Tuan Istana Zhu, Tuan Istana ini menyarankan bahwa akan lebih baik untuk mengadakan pertempuran untuk murid elit selanjutnya, ucap Fang Zixi. Chu Xiaotian dan Zulong tersenyum dan berkata, semuanya sesuai pengaturan kepala istana, ucap keduanya. Ketika Fang Zixi dan ketiganya berbicara, Tan Yun dan Sangguan Yuxin terbang keluar dari Starfield Arena berdampingan, dan jatuh di tangga sambil berdiri di samping Xin Bingxuan. Pada saat ini, suara Fang Zixi terdengar, sekarang ada pertempuran untuk para murid elit dari wilayah 3 bintang, dan para murid yang berpartisipasi dari wilayah bintang utama akan pergi ke arena bidang bintang, ucap Fang Zixi. Baik penguasa istana, murid patuh. Murid-murid dari Fort Teknik Starfield kosong. Dao Kun, apakah muridmu akan berpartisipasi mewakil wilayah bintang 4 seni? Ucap Fang Zixi bertanya, menatap Dao Kun di kursi menara 6 lantai. Tepat ketika Dao Kun hendak menjawab, suara Tan Yun terdengar di benaknya, Tuan Suci, jangan buru-buru menolak dulu, Anda bertanya, bagaimana jika hanya ada satu di wilayah bintang 4 seni yang berpartisipasi dalam pertempuran, bagaimana kita harus bermain, ucap Tan Yun. Dao Kun mendengar kata-kata itu, memandang Fang Zixi, membungkuk dan berkata, Tuan Istana,
bagaimana jika kita hanya memiliki satu murid dari wilayah bintang 4 seni, ucap Dao Kun. Fang Zixi berkata, menurut aturan kompetisi besar, setiap bintang akan mengirim 30 murid masing-masing, dan kemudian mereka akan memiliki putaran duel. Tuan istana ini tidak dapat mengubah aturan karena Anda hanya memainkan satu orang, artinya, jika hanya satu muridmu mewakili 30 orang, maka itu harus bertarung setidaknya 30 kali, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Tan Yun memutar matanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan begitu banyak jenius di alam kaisar suci leluhur berturut-turut. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu, dan berkata melalui transmisi suara, Tuan Suci, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke penjara api kuno setelah pertempuran di wilayah 3 bintang? Selain itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai api kuno dari istanaku? Ucap Tan Yun. Dao Kun berkata, pada hari ketiga setelah pertempuran, saya akan pergi ke penjara api kuno. Karena istana saya relatif dekat dengan penjara api kuno, saya dapat mencapainya dalam waktu setengah tahun, ucap Dao Kun. Jika begitu, maka saya tidak dapat berpartisipasi dalam murid elit, pertempuran telah berakhir, ucap Tan Yun di dalam hatinya, merasa sangat menyesal. Karena begitu Tan Yun berpartisipasi dan bertemu dengan orang kuat, setelah dia menggunakan time reversal, space cage, dan source of light, dia tidak dapat melemparkannya lagi dalam waktu 1 tahun. Yuner, apa yang kamu tanyakan? Transmisi suara Dao Kun. Bukan apa-apa. Murid hanya memikirkan beberapa hal, Tan Yun berkata, dan juga, murid Inu memutuskan untuk tidak berpartisipasi, ucap Tan Yun. Di dalam hati Tan Yun, setelah dia tiba di penjara api kuno, para murid dari domain bintang manusia dan domain bintang orc pasti ingin membunuhnya. Pada saat itu, dia akan merebut 60 juta batu leluhur kelas atas yang dimenangkan oleh para murid elit dalam kompetisi. Yah, Yuner, itu adalah pilihan yang bijaksana bagimu untuk tidak berpartisipasi, ucap Dao Kun. Setelah transmisi suara Dao Kun, dia memandang Fang Zixi dan berkata dengan hormat, Tuan Istana, bawahan ini telah memutuskan bahwa murid elit dan murid inti dari 4 Arch Starfield abstain bersaing untuk semua pertempuran, ucap Dao Kun. Yah, kepala Isatana ini mengerti, ucap Fang Zixi. Ketika Fang Zixi berbicara, wajah Zulong dan Chu Xiaotian di kursi di kedua sisinya lebih jelek dari yang lain. Keduanya berpikir, mengambil keuntungan dari pertempuran antara 3 murid dari wilayah bintang 3, dan membiarkan murid mereka sendiri menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yun, tetapi Tan Yun memilih untuk tidak berpartisipasi dalam perang, bagaimana mungkin mereka berdua tidak marah? Chu Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, Tan Yun, dasar sialan, hari ini kamu beruntung aku tidak bisa membunuhmu. Kamu tunggu wakil kepala istana ini, di penjara api kuno akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman, ucap Chu Xiaotian di dalam hatinya. Pada saat ini, Zulong diam-diam berkata, manusia rendahan, wakil kepala istana ini percaya bahwa Anda pasti akan pergi ke penjara api kuno. Pada saat itu, murid elit saya dan murid inti dari Orc Star Territory pasti akan membunuhmu, ucap Zulong di dalam hatinya. Setelah itu, Fang Zixi mengumumkan dimulainya pertempuran untuk murid elit. Ketika malam tiba, para murid dari ras manusia dan domain bintang orc masih bertarung dengan sengit. Tan Yun melihat ke samping dan bertanya kepada 2 wanita di sampingnya, apakah itu terlihat bagus, ucap Tan Yun. Itu tidak terlihat bagus, ucap Sangguan Yuxin menggelengkan kepalanya, cemberut mulut Cherry dan berkata, ini sangat membosankan, ucal Sangguan Yuxin. Saya juga merasa bosan, ucap Xin Bingxuan berkata dengan lembut. Bingxuan, dalam keadaan normal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berakhir, tanya Tan Yun. Xin Bingxuan berpikir sejenak dan berkata, dalam keadaan normal, dibutuhkan 2 hingga 5 hari bagi murid elit untuk dilahirkan untuk memenangkan kejuaraan, sementara murid inti akan memakan waktu lebih lama, sekitar 10 hari, ucap Xin Bingxuan. Ini masih setengah bulan, Tan Yun berkata, diam-diam, jika saya melampaui bencana, mungkin diperlukan waktu sekitar 1 tahun, tampaknya saya dapat mengatasi bencana hanya setelah mencapai penjara api kuno, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun, jika Anda merasa bosan, saya akan mengajakmu berkeliling, Xin Bingxuan tersenyum ringan, kamu sudah di sini begitu lama, dan kamu belum berjalan-jalan,
di kuil Tianmen kami memiliki banyak pemandangan indah, ucap Xin Bingxuan. Benarkah? Ucap Tan Yun tertarik. Tentu saja, ucap Sangguan Yuxin juga dan berkata sambil tersenyum. Di kuil Tianmen kami, ada 4 musim. Ada danau Dongting di timur, dan tepi danau seperti musim semi di 4 musim, dan pemandangannya indah, itu menyenangkan. Di selatan ada danau puncak perawan suci di pegunungan Tianshan, salju dan es tidak mencair dalam 4 musim, dan bunga, tanaman, dan pohon berbentuk seperti patung es yang sangat indah, ucap Sangguan Yuxin. Mendengarkan perkenalan Sangguan Yuxin, Tan Yun menatap penuh kerinduan. Belum terlambat, ayo pergi ke Dongting Senhu dulu, saran Xin Bingxuan. Kalian berdua menemaniku, ucap Tan Yun bertanya. Kenapa, kamu tidak senang? Ucap Sangguan Yuxin menatap Tan Yun dengan pinggang Xiaoman dimasukkan. Oh, tidak, kata Tan Yun sambil tersenyum. Dengan 2 wanita cantik di istanaku, mengapa aku tidak bahagia, ucap Tan Yun. Ikutlah denganku, ucap Sangguan Yuxin. Xin Bingxuan berkibar dengan pakaian ungu dan menyapu Senzu, diikuti oleh Tan Yun. Wosh! Segera, Sangguan Yuxin mengendarai Senzu untuk menggunakan bintang dominator dan melaju jauh ke timur. Setelah Tan Yun dan ketiganya pergi, para murid laki-laki yang menyaksikan pertempuran mendengar suara iri dan cemburu. Bagaimana situasinya? Sudah ribuan tahun, dan tidak ada saudara dan saudari yang bisa berkencan dengan Sangguan dan Xin Bingxuan sendirian, tetapi Tan Yun mengundang mereka untuk berbicara tentang bunga dan bulan pada saat yang sama. Ya, saya mendengar bahwa Chu Wuhen di domain bintang manusia, telah mengejar saintes Xin selama jutaan tahun, dan dia mengabaikannya. Ribuan tahun, tidak peduli dia dingin kepada murid laki-laki manapun, tetapi dia sangat baik kepada Tan Yun. Kamu berkata saintes Sangguan dan saintes Xin, bukankah mereka berdua memiliki janji rahasia kepada Tan Yun? Mungkin tidak, jika demikian, maka Tan Yun benar-benar luar biasa, ucap para murid. Chu Wuhen gemetar karena marah ketika dia mendengar diskusi para murid laki-laki, jika bukan karena kepala istana dan 3 bintang teratas di sini, dia benar-benar ingin merobek para mulut orc. Chu Wuhen mengepalkan tinjunya erat-erat, fitur wajahnya yang tampan sedikit terpelintir, hatinya tampak mengaum seperti binatang buas, melampiaskan amarahnya yang tak ada habisnya. Tan Yun, tunggu aku, kamu mati di penjara api kuno. Tunggu aku Tan Yun, setelah kematianmu, Xin Bingxuan akan menjadi milikku cepat atau lambat, seperti halnya Sangguan Yuxin, ucap Chu Wuhen di dalam hatinya. Meskipun Chu Wuhen tidak pergi ke penjara neraka kuno, dia menemukan seseorang untuk membunuh Tan Yun. Ketika Chu Wuhen merenung, Zhong Chen yang tidak jauh darinya, menunjukkan kehilangan yang tidak tersamar di matanya. Chu Wuhen tiba-tiba menoleh dan menatap transmisi suara Zhong Chen, kamu bajingan yang tidak berguna, kekuatanmu lebih tinggi dari Tan Yun, dan kamu lebih tampan dari Tan Yun, tapi lihat. Tan Yun dan Bingxuan baru saling kenal selama 90.000 tahun, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Dan bagaimana denganmu? Aku membenci kalian semua, ucap Chu Wuhen. Zhong Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Chu Wuhen, aku ingin kamu mengurus urusanku, dengan siapa Bingxuan ingin bersama itu keputusannya, ucap Zhong Chen. Bintang-bintang telah pindah dan 6 hari telah berlalu. Sangguan Yuxin mengendarai perahu Senzu, membawa Tan Yun dan Xin Bingxuan ke Dongting Senhu. Seperti yang dikatakan Sangguan Yuxin, 4 musim seperti musim semi, ombak biru berkilauan, dan kabut mengambang, tepi danau dikelilingi oleh pegunungan, dan bebatuan berbentuk aneh, air terjun di pegunungan berderap dengan pelangi, membentuk gambaran surga. Di tepi danau, Sangguan Yuxin sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Tan Yun, matanya meminta maaf, Tan Yun, terakhir kali aku berada di Tanzhushan, aku salah paham dan melakukan sesuatu padamu. Hari ini, saya akan memanggang beberapa permainan untuk Anda dengan tangan saya sendiri untuk meminta maaf dengan tulus kepada Anda. Kamu dan Bingxuan menunggu di sini, aku akan kembali, ucap Sangguan Yuxin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.